radhiyallahu anhu menceritakan tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tahu diuji oleh Allah hanya 1 yang selamat, yang 2 ini celaka. Anna salasatan min Bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Ada 3 orang dari Bani Israil. Yang 1 dia kena penyakit sopa, kena penyakit kusta. Yang 1 lagi kena penyakit botak. Yang ketiga dia buta. Ketiga hamba ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datanglah malaikat kepadanya. Wa ba'atsallahu malakan, Allah mengutus seorang malaikat. Fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Datanglah malaikat kepada yang kena penyakit kusta. Malaikat itu bertanya, wahai Tuhan, apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini? Apa yang namului dite? Orang yang kena penyakit kusta ini berkata, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya ingin kulit yang bagus. Saya ingin sembuh dari penyakit kusta ini yang membuat orang jijik untuk berdekatan dengan saya. Maka seketika itu malaikat menyentuh kulitnya, dan seketika itu pula sembuhlah orang yang kena penyakit kulit ini. Lalu malaikat bertanya, ayyul mali ahabbu ilaika? Wahai Tuhan, harta apa yang paling kamu inginkan? Orang itu berkata, nafatan, saya paling suka kalau piara onta. Maka tiba-tiba sudah ada onta di hadapannya. Malaikat itu berkata yang berwujud manusia, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberi berkah padamu pada onta yang sudah hamil ini. Kemudian malaikat itu pergi berlalu. Fa'atal afra'ah. Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang botak kepalanya, gatal kepalanya sehingga gorengan tidak bisa sembuh-sembuh. Malaikat itu bertanya, apa yang paling kamu inginkan wahai Tuhan? Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa kamu namului bid'ah? Orang itu berkata, ayyarudallahu li sya'ran hasanan. Saya menginginkan rambut yang bagus, kepala yang bagus, badan yang sehat. Malaikat itu menyentuh kepala orang itu, tiba-tiba langsung sembuh. Malaikat bertanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaika wahai Tuhan, harta apa yang paling kamu inginkan? Apa karena mulu dia dilino? Hamba itu berkata, saya menginginkan sapi. Walaupun mempiara sapi. Tiba-tiba sudah ada sapi yang hamil di depan. Malaikat itu berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberi berkah pada binatang ternaknya. Dan malaikat itu pun berlalu. Kemudian fa'atal a'ma, malaikat ini mendatangi orang yang ketiga, orang yang buta matanya. Malaikat bertanya, wahai Tuhan, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Apa yang paling kamu inginkan dalam hidup ini? Dia berkata, ayyarudallahu basari. Saya ingin Allah mengembalikan penglihatan mataku agar aku bisa melihat orang. Malaikat itu menyentuh matanya, tiba-tiba sudah pulih seperti semula. Kemudian malaikat bertanya lagi, ayyul a'mali ahabbu ilaika? Harta apa yang paling kamu sukai dalam hidup ini? Orang buta itu yang sudah sembuh
Dia menjawab, al-ghanam. Yang paling saya sukai adalah wala isan mampir beke. Dia menginginkan kambing. Tiba-tiba sudah ada kambing di hadapannya yang gemuk dan sudah hamil. Malaikat berkata, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberi berkah padamu pada binatang ternak. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Fakana haya lihada wajin minal ibli wa lihada wajin minal baqarati wa lihada wajin minal ghanam. Setelah beberapa tahun kemudian, si penyakit sopak tadi, dia sudah punya onta satu lembah, satu gunung. Mesa utuh sangi onta nanasa. Adapun yang punya sapi satu gunung, dia punya sapi semua. Dan yang punya kambing juga demikian, satu gunung semua kambingnya. Bagi nanasa di Indonesia satu. Zaman sekarang yang sama berbahagia. Kemudian Allah ingin menguji di antara mereka. Sumata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang dalam bentuk seperti orang itu waktu dia belum sembuh. Dia datang dalam bentuk orang yang kena penyakit sopak, kena penyakit kusta, dengan bentuk seperti persis dirinya. Dia datang kepadanya dan bertanya, rajulun miskinun, wahai Tuhan, saya orang miskin, saya orang dalam kesusahan, saya dalam perjalanan, tidak ada yang bisa membantu saya untuk sampai ke tujuan saya kecuali Allah. Dan kalau Anda ingin berbuat baik kepada saya, tolonglah saya. Apa kata orang yang kena penyakit sopak dan sudah sembuh dan jadi kaya raya? Dia berkata, al-huququ kasiratun. Mohon maaf, harta saya memang banyak, tapi kepentingan saya banyak juga, kebutuhan saya banyak juga. Saya mau bangun rumah, saya mau beli mobil, saya mau bangun wanit, melo nikah, melo kuliah, nek dua berkredit. Banyak sekali Pak tanggungan saya. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Malaikat yang berwujud manusia yang datang memuji ini berkata, wahai Tuhan, kalau saya tidak salah ingat, Anda dulu ini orang yang kena penyakit sama dengan saya. Bukankah Anda dulu yang kena penyakit sopak? Mau orang ini tahu, salah orang ini, salah orang ini. Saya ini sudah kaya memang dari dulu. Mulai kaya-kaya tusuk ini memang. Itulah manusia. Kadang dia lupa dari mana asalnya. Macam mana Jawa sebelum boleh jadi karosa, kita sering merasa diri kita orang hebat dari nenek-nenek kita. Padahal hendak orang ini di karosa tidak bacanya. Tidak suci memang, hendak ini di karosa. Tiba-tiba kita merasa macam mana waktu kami dari Allah. Apa anda tuh lambat ini tanah ini dia di Jakarta, dia di Amerika tidak bacanya. Inilah aslinya manusia. Kadang-kadang lupa akan mulutnya. Maka malaikat berkata, kalau engkau berdusta atas apa yang engkau ucapkan, Allah kembalikan engkau pada bentuk semula. Akhirnya pada barang-barangnya membalik penyakitnya. Malaikat datang kepada orang yang botak kepalanya, yang sudah sembuh. Wahai Tuhan, saya musafir kehabisan bekal dalam perjalanan. Tolong bantulah saya agar bisa menjadi bekal buat saya di perjalanan. Mawani ayat kedua Pak, dia masih posawi, neramu di hargaan. Dia tidak memberi sedikit pun. Mawani dia malaikat, wahai Tuhan, bukankah Anda dulu yang botak kepalanya, yang kena penyakit tidak bisa sembuh-sembuh?
kemudian Allah sembuhkan penyakit Anda, Allah mudahkan rezeki Anda. Apa nak jadi bro? Mau salah orang gitu. Saya ini tusuk mewah Pak, karena upah. Saya dari dulu mewarisi harta dari nenek, dari bapak sampai sekarang. Makwani malaikat, kalau engkau berdusta, maka Allah akan kembalikan engkau pada bentuk semula. Habis hartanya dan kembali penyakitnya. Kemudian malaikat datang kepada orang buta. Wahai Tuhan, saya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Bantulah saya wahai Tuhan. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki Anda. Orang itu berkata, iya, saya akan memberi bantuan kepadamu, berapapun yang engkau butuhkan silakan ambil. Saya dulu seperti kamu. Dia loh, buta Tuhan tak jauh. Kasih Asia. Saya melihat engkau dalam bentuk diri saya sesungguhnya. Ambillah berapapun yang kau inginkan, dan saya tidak menjadikan itu hutang, dan saya tidak akan pernah menagih. Apa jawaban malaikat? Alam bid'ah. Ndak tua para dulu. Karena saya adalah malaikat. Saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengujimu. Engkau selamat dalam ujian ini, Allah memberi berkah pada dirimu dan hartamu. Sementara dua orang sahabatmu tiada lupa dan Allah mengembalikan pada bentuknya yang semula. Jamaah rahimahullah. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengingatkan kita kecuali kesadaran mengenal diri kita, dari mana asal kita. Itulah nasihat yang hakiki sesungguhnya yang bisa menyadarkan kita. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini tentang muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa merasa dilihat, diperhatikan, diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa afdalu imanil mar'i ay ya'lam anna Allah ma'ahu haitsu kana. Iman yang paling mulia bagi seseorang adalah dia mengetahui sesungguhnya Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Iman yang paling tinggi adalah dia senantiasa sadar bahwa mulai dari bangun sampai dia tidur kembali, dia senantiasa bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah, dan dia senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Di zaman modern ini ada namanya CCTV, ada namanya riwayat digital, ada namanya riwayat telepon, dan kita bisa tahu di mana orang itu sedang berada melalui namanya satelit. Semua alat-alat canggih yang mengungkap hal-hal yang sulit diungkap beberapa puluh tahun yang lalu, ini membuktikan bahwa teknologi ini yang canggih ini bisa dengan mudah kita mengetahui niat jahat seseorang, kita bisa mengetahui riwayat kejahatan seseorang. Dengan adanya rekaman riwayat digital, dengan adanya CCTV, seharusnya menambah keyakinan kita bahwa Allah senantiasa lebih hebat daripada semua alat teknologi itu. Dia bersamamu aina ma kuntum, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui apa yang terlintas dalam hati. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah,
Maksudnya jaga perintahnya, jauhi larangannya. Engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Artinya sifat sholat wa masina pengelana. Ta'arraf ila Allah, ya'rifka bisyiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Dia akan mengenalimu di waktu susah. Kebanyakan kita nanti paengarang itu Allah Subhanahu Ta'ala masih sekali tahu. Kalau kita sakit, kalau kita jatuh bangkrut, kalau kita dalam penderitaan, barulah kita mengingat Allah. Ingat Allah ketika engkau lapang. Masalah mau paengarang. Insya Allah anda ini tidak lupa Allah Ta'ala masuk surga. Kata Rasulullah SAW, wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibuka, wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi milikmu akan datang kepadamu. Tidak mungkin diambil orang. Wa ma'akhta'aka, dan apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan pernah sampai kepada. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah pertolongan Allah itu senantiasa bersama kesabaran. Sabar ditahu mana boleh pertolongan dengan Allah. Wa annal farja ma'al qurbi. Jalan keluar setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tetapi kita harus bersabar. Kata Rasulullah SAW, wa'lam anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kesulitan itu selalu bersamanya kemudahan. La yaghliba usrun yusrain, tidak akan mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Dalam satu kesulitan tatkala adanya tolong Allah Ta'ala, dua kemudahan. Begitu kata Allah.